Demi menyelamatkan perusahaannya, seorang CEO nekat menyamar jadi buruh pabrik. Namun, kebenaran busuk yang ia temukan akan mengubah hidup ribuan orang selamanya. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk absen dulu dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Kepalan tangan Laksamana Wibowo mengencang di bawah meja mahoni yang berkilauan. Cukup keras hingga buku-buku jarinya memutih, kontras dengan permukaan meja yang memantulkan lampu kristal di atas ruang rapat direksi PT Cipta Karsa Mandiri. Di layar proyektor raksasa di hadapannya, grafik batang berwarna merah darah seolah mengejeknya. Penurunan produksi 15% di kuartal ketiga. Angka yang mustahil, angka yang memalukan. Seperti yang bisa bapak-bapak lihat, sebuah suara licin memecah keheningan. Hartono, manajer pabrik utama, berdiri di samping layar dengan penunjuk laser. Wajahnya memancarkan keyakinan diri yang tidak pada tempatnya. Tren ini, sayangnya, konsisten. Analisis kami di lapangan menunjukkan adanya penurunan etos kerja yang signifikan. Mentalitas buruh kita, terus terang saja, perlu dievaluasi. Mereka cepat lelah, sering mengambil jeda tak resmi, dan kurang inisiatif. Laksamana menatap Hartono, menahan keinginan untuk melempar tablet di depannya. Setiap kuartal, narasinya selalu sama. Buruh malas. Produktivitas rendah. Etos kerja menurun. Seolah-olah ribuan manusia di pabriknya tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bekerja keras secara serempak. Itu tidak masuk akal. Pak Hartono, suara Laksamana terdengar dingin dan tajam, memotong presentasi. Laporan Anda identik dengan laporan kuartal lalu, hanya angkanya yang lebih buruk. Apa solusi konkret yang Anda tawarkan selain terus-menerus menyalahkan para pekerja? Hartono sedikit terkejut. Tentu, Pak Laksamana. Kami sudah menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, penalti untuk target yang tidak tercapai, dan, program motivasi pagi. Program motivasi. Laksamana hampir tertawa sinis. Ia bisa membayangkan teriakan yel-yel kosong di tengah deru mesin, dipimpin oleh mandor yang sama yang dilaporkan sering mengintimidasi para pekerja. Cukup, potong Laksamana, berdiri dari kursinya. Pandangannya menyapu seluruh dewan direksi yang tampak tidak nyaman. Rapat selesai. Saya butuh laporan mendalam tentang kondisi mesin, pengadaan suku cadang, dan absensi mandor dalam 3 tahun terakhir. Letakkan di meja saya besok pagi. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan yang canggung dan tatapan bingung Hartono. Di belakangnya, Sarah, direktur operasional sekaligus satu-satunya orang yang benar-benar ia percaya di jajaran atas, bergegas mengikutinya. Laksamana, kamu terlihat akan meledak, kata Sarah pelan saat mereka berada di dalam lift pribadi menuju ruangannya di lantai puncak. Aku sudah meledak, Sarah, jawab Laksamana, melonggarkan dasinya. Aku muak dengan laporan-laporan dangkal itu. Hartono memberiku masalah, bukan solusi. Dia menyajikan data yang seolah-olah mengatakan ribuan orang di pabrik kita adalah pemalas. Aku tidak percaya itu. Lift berdenting, membuka pintu ke kantornya yang luas dengan pemandangan kota Jakarta. Namun, Laksamana tidak melihat gedung-gedung pencakar langit. Pikirannya melayang ke sebuah foto tua di mejanya. Foto dirinya saat remaja, berdiri di samping ayahnya di tengah lantai pabrik yang bising. Ayahnya, sang pendiri, mengenakan kemeja biru yang sama dengan para buruh, lengannya digulung, tangannya berlumur oli, dan senyumnya lebar. Mesin terbesar kita adalah manusianya, Laksa, ayahnya pernah berkata, menepuk punggung seorang operator mesin yang tua. Rawat mereka, dengarkan mereka, dan mereka akan memberikanmu keajaiban. Abaikan mereka, dan perusahaan ini tak lebih dari tumpukan besi tua. Warisan itu kini terasa seperti beban yang menghancurkan. Ayahnya mengenal nama para buruh, tahu tentang keluarga mereka. Sementara Laksamana, ia hanya mengenal mereka sebagai angka dalam spreadsheet. Ia merasa gagal. Perusahaan ini bukan lagi seperti yang dibangun ayahnya. Jiwanya telah hilang. Aku akan ke pabrik besok, kata Laksamana tiba-tiba, memutar kursinya menghadap Sarah. Kunjungan mendadak? Bagus. Itu akan membuat Hartono sedikit panik, sahut Sarah. Laksamana menggeleng. Bukan sebagai CEO. Itu hanya akan menjadi pertunjukan sandiwara.
Mereka akan membersihkan apa yang perlu dibersihkan, menyembunyikan apa yang perlu disembunyikan, dan menyuruh pekerja terbaik untuk tersenyum padaku. Aku tidak akan melihat apa-apa. Ia berhenti sejenak, menatap Sarah dengan sorot mata yang serius dan sedikit gila. Aku akan masuk ke sana sebagai salah satu dari mereka. Sarah terdiam, mencoba mencerna ucapan itu. Maksudmu menyamar? Laksamana, itu tidak mungkin. Seseorang pasti akan mengenalimu. Siapa? Para buruh di Cikarang tidak pernah melihat wajahku selain di foto majalah bisnis yang tidak pernah mereka baca. Hartono dan para manajer mungkin iya, tapi aku tidak akan melamar kerja lewat mereka, jelas Laksamana, semangatnya mulai menyala. Kamu di HRD, Sarah. Ciptakan identitas baru untukku. Seseorang dari luar kota, butuh pekerjaan apa saja. Masukkan aku lewat jalur paling bawah, jalur rekrutmen harian. Aku ingin merasakan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ini gila, bisik Sarah, namun ia melihat kilat tekad di mata Laksamana. Kilat yang sama seperti yang dimiliki ayahnya dulu. Risikonya terlalu besar. Risiko terbesar adalah membiarkan perusahaan ini mati perlahan karena aku terlalu pengecut untuk mencari tahu kebenarannya, balas Laksamana tegas. Aku akan melakukannya. Bantu aku, Sarah. 3 hari kemudian, Laksamana Wibowo, CEO dengan gelar emba dari luar negeri, telah lenyap. Yang ada hanyalah Agus, seorang pemuda dari sebuah desa di Jawa Tengah, dengan ijazah SMA di kantong plastik lusuh dan wajah yang sengaja dibiarkan sedikit tidak tercukur. Rambutnya yang biasanya ditata rapi kini acak-acakan di bawah topi tua. Pakaian mahalnya digantikan oleh kaos oblong pudar dan celana jeans murah. Kulitnya digelapkan beberapa tingkat dengan krim khusus, dan sebuah bekas luka palsu yang tipis ditambahkan di pelipisnya untuk mengubah simetri wajahnya. Ia berdiri di antara puluhan pria lain di depan gerbang pabrik, menunggu panggilan untuk pekerja harian. Udara pagi Cikarang terasa berat oleh asap knalpot dan kecemasan. Saat namanya, Agus Salim, dipanggil oleh seorang satpam, jantungnya berdebar lebih kencang daripada saat ia mempresentasikan rencana bisnis bernilai triliunan rupiah. Setelah proses administrasi yang singkat dan kacau, ia diberi seragam biru dan sepasang sepatu keselamatan yang kaku. Kemudian, ia digiring masuk melewati pintu besi raksasa. Seketika, dunia sunyi dan teraturnya sebagai CEO sirna, digantikan oleh realitas lantai pabrik. Raungan itu yang pertama kali menghantamnya. Bukan sekadar bising, itu adalah entitas hidup yang memekakan telinga, derit konveyor, desis mesin hidrolik, dan dentuman mesin pres raksasa yang seolah mengguncang tulang rusuknya. Udara terasa berat, sesak oleh aroma oli panas, keringat, dan ozon dari logam yang beradu. Panasnya menyengat, jauh berbeda dari sejuknya AC di kantor pusat. Seorang mandor berperut buncit bernama Pak Darto menunjuk ke arahnya dan beberapa pekerja baru lainnya. Kalian, ikut aku, jangan melamun, jangan menghalangi jalan, dan lakukan apa yang kuperintahkan, teriaknya, suaranya nyaris tidak terdengar di tengah kebisingan. Laksamana, atau Agus, merasakan gelombang gegar budaya. Di dunianya, ia dihormati. Di sini, ia adalah nol besar, tak bernama, hanya sepasang tangan tambahan. Ia melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Tatapan mereka sebagian besar kosong, bergerak dalam ritme mekanis yang telah terasa oleh pengulangan selama ribuan jam. Tak ada senyum, tak ada obrolan. Komunikasi hanya dilakukan dengan isyarat tangan atau teriakan pendek. Darto membawanya ke sebuah lini perakitan komponen kecil. Kau kerja di sini. Lihat dia, katanya, menunjuk seorang pria yang lebih tua, kurus, dengan garis-garis kelelahan terukir dalam di wajahnya. Namanya Budi. Lakukan persis seperti yang dia lakukan. Jangan lambat. Pria bernama Budi itu melirik Agus sekilas dari atas ke bawah. Tatapannya tajam, menilai. Tidak ada sambutan hangat. Ia hanya mengangguk singkat ke arah tumpukan komponen di depan mereka, lalu kembali bekerja. Gerakannya efisien, tanpa satu ons pun energi yang terbuang. Tangannya yang kapalan namun cekatan bergerak dengan presisi seorang ahli bedah, merakit 3 komponen kecil menjadi satu unit dalam hitungan detik. Agus mencoba menirunya. Tangannya,
Yang lebih terbiasa memegang pena Montblanc atau layar tablet, terasa kaku dan canggung. Komponen pertama jatuh dari genggamannya. Ia memungutnya, mencoba lagi, dan salah memasangnya. Ia bisa merasakan tatapan Darto yang mengawasinya dari kejauhan. Keringat mulai membasahi punggungnya, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena tekanan. Pak Budi berhenti bekerja sejenak. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil satu set komponen, memperlihatkan gerakannya pada Agus dalam gerakan lambat. Klik, putar, tekan. Sangat sederhana jika dilihat. Kemudian ia menunjuk ke arah tumpukan komponen, seolah berkata, sekarang giliranmu. Agus mencoba lagi, kali ini lebih perlahan, meniru gerakan yang baru saja ia lihat. Berhasil. Ia melirik Pak Budi, berharap mendapat semacam anggukan persetujuan. Tapi pria itu sudah kembali ke dunianya sendiri, tangannya bergerak secepat kilat, tumpukan komponen di depannya menyusut dengan cepat. Jam-jam berikutnya terasa seperti neraka. Ritme kerja itu tanpa ampun. Setiap 30 menit, konveyor akan membawa kotak baru yang harus diisi. Tidak ada waktu untuk meregangkan punggung, tidak ada waktu untuk minum. Agus merasakan otot-otot yang tidak pernah ia tahu ada di punggung dan bahunya mulai menjerit. Tangannya lecet meskipun sudah memakai sarung tangan. Saat bel istirahat makan siang berbunyi nyaring, Agus merasa seperti baru saja lari maraton. Ia menjatuhkan dirinya di bangku semen di kantin yang ramai dan pengap. Di sekelilingnya, para buruh makan dengan cepat, seolah dikejar waktu. Ia membuka bungkusan nasi yang menjadi jatahnya, lauknya hanya tempe orek dan sedikit sayur lodeh. Makanan paling sederhana yang pernah ia makan, namun terasa paling nikmat karena perutnya benar-benar kosong. Ia melihat Pak Budi duduk tak jauh darinya, makan dalam diam. Pria itu tampak puluhan tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Apa yang ada di pikirannya? Apakah ia punya keluarga? Apa mimpinya? Untuk pertama kalinya, Laksamana melihat para pekerjanya bukan sebagai data, tetapi sebagai individu. Sebagai manusia seperti Pak Budi, yang menukar waktu, tenaga, dan mungkin kesehatannya untuk angka-angka yang ia lihat di ruang rapatnya yang dingin. Sore harinya, sebuah insiden kecil terjadi. Mesin di sebelah lini mereka tiba-tiba mengeluarkan suara berderit aneh sebelum berhenti total. Sang operator, seorang pemuda kurus, tampak panik. Mandor Darto segera datang, bukan untuk membantu, tapi untuk memarahi. Sudah kubilang pakai perasaan. Kau paksa terus, ya begini jadinya. Gara-gara kau, target satu lini ini bisa meleset, bentaknya, wajahnya memerah. Bukan saya, Pak. Pemuda itu mencoba membela diri. Mesinnya sudah sering begini. Sudah saya laporkan berkali-kali. Banyak alasan. Sudah, minggir, usir Darto. Saat itulah Pak Budi melangkah maju. Ia mendekati mesin itu, mengamatinya sejenak, lalu mengetuk beberapa bagian dengan kunci pas yang ia ambil dari sakunya. Dengan beberapa gerakan terampil, ia berhasil membuat mesin itu berjalan kembali, meskipun suaranya masih terdengar kasar. Darto hanya mendengus. Lain kali jangan sampai rusak lagi, katanya pada si pemuda sebelum pergi. Pemuda itu menatap Pak Budi dengan penuh terima kasih. Makasih banyak, Pak D. Pak Budi hanya mengangguk, lalu kembali ke posnya seolah tidak terjadi apa-apa. Agus menyaksikan semua itu dalam diam. Ia melihat sistem yang sebenarnya bekerja di lantai pabrik. Bukan sistem yang dirancang di kantor pusat, tetapi sistem yang didasarkan pada intimidasi, ketakutan, dan kemampuan individu seperti Pak Budi untuk menjaga semuanya tetap berjalan meski dengan sumber daya yang minim. Laporan Hartono tidak salah, hanya saja ia memutarbalikkan faktanya. Bukan buruhnya yang malas, tapi sistemnya yang rusak. Mesinnya yang tua. Manajemennya yang busuk. Ketika bel pulang akhirnya berbunyi, Agus merasa setiap sendi di tubuhnya sakit. Ia berjalan keluar gerbang bersama ribuan pekerja lainnya, wajah mereka sama lelahnya. Ia bukan lagi Laksamana Wibowo, sang CEO. Ia adalah Agus, buruh pabrik dengan tangan lecet dan punggung pegal. Di tengah kerumunan, ia melihat Pak Budi berjalan sendirian. Dengan sisa tenaganya, Agus mempercepat langkahnya. Pak Budi, panggilnya. Pria tua itu menoleh, alisnya sedikit terangkat. Terima kasih untuk bantuannya tadi,
kata Agus, merasa canggung. Pak Budi menatapnya sejenak, tatapannya masih sulit dibaca. Lalu, untuk pertama kalinya, sebuah senyum yang sangat tipis tersungging di bibirnya yang kering. Sama-sama. Besok jangan sampai terlambat, katanya singkat, sebelum berbelok di persimpangan jalan dan menghilang. Laksamana berdiri terpaku. Sebuah kalimat sederhana, namun terasa seperti pengakuan. Ia tahu perjalanannya masih sangat panjang. Ia baru mengupas lapisan terluar dari masalah di perusahaannya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya tujuan yang jelas. Ia tidak akan hanya menyelamatkan angka-angka di atas kertas. Ia akan menyelamatkan jiwa dari perusahaan yang dibangun ayahnya. Dan ia akan memulainya dari sini, dari balik deru mesin, sebagai Agus. 3 minggu telah berlalu sejak hari pertama Laksamana Wibowo menjadi Agus. Tubuhnya yang dulu terbiasa dengan kursi ergonomis dan pendingin ruangan kini telah beradaptasi. Otot-ototnya tidak lagi menjerit, dan telapak tangannya mulai menebal, membentuk lapisan kapalan tipis, sebuah lencana kehormatan yang tak terlihat di lantai pabrik. Ia telah menjadi bagian dari ritme, bagian dari deru mesin. Ia belajar untuk berkomunikasi dengan anggukan kepala dan isyarat tangan, belajar membedakan suara mesin yang normal dan suara mesin yang akan sakit. Pagi itu, penyakit, itu kambuh lagi. Mesin pres C4, sebuah monster tua dari era 80-an, mulai mengeluarkan suara batuk yang parau. Para operator di sekitarnya saling pandang dengan cemas. Suara itu adalah pertanda buruk. Benar saja, beberapa menit kemudian, dengan satu dentuman terakhir yang memilukan, lengan hidroliknya macet total. Seluruh lini produksi yang bergantung pada komponen dari mesin itu berhenti. Mandor Darto datang dengan wajah masam. Ada apa lagi ini, geramnya. Sama seperti minggu lalu, Pak. Tekanan hidroliknya drop, jawab seorang operator senior. Kami sudah laporkan butuh segel piston yang baru. Laporan, laporan, laporan. Kalian pikir suku cadang itu tumbuh di pohon, Hardik Darto. Ia kemudian menunjuk beberapa orang, termasuk Agus. Jangan diam saja. Coba bantu dorong manual. Perintah itu konyol dan berbahaya. Namun, tidak ada yang berani membantah. Mereka mencoba menggerakkan lengan mesin yang beratnya ratusan kilogram itu dengan sia-sia. Di tengah kekacauan itu, Agus melihat Pak Budi mendekati panel kontrol yang terbuka. Dengan obeng dan sepotong kawat tebal yang selalu terselip di sakunya, ia mulai mengutak-atik sesuatu di dalam. Ia mengambil selembar karet dari sol sepatu bekas yang tergeletak di pojok, mengguntingnya, dan menyisipkannya di antara sambungan pipa sebagai ganjalan darurat. 15 menit kemudian, dengan desisan keras, lengan hidrolik itu bergerak lagi, meskipun gerakannya tersendat-sendat. Produksi kembali berjalan, namun 15 menit waktu yang berharga telah hilang. Agus tahu, dalam laporan Hartono nanti, 15 menit ini akan dicatat sebagai produktivitas rendah, atau waktu jeda tidak resmi, bukan kegagalan mesin akibat suku cadang berkualitas buruk. Semangat baja para pekerja seperti Pak Budi, yang membuat pabrik ini tetap berjalan dengan akal dan kreativitas mereka, tidak pernah tercatat dalam laporan manapun. Saat jam istirahat, suasana di kantin lebih suram dari biasanya. Insiden mesin C4 menjadi topik utama. Sampai kapan kita harus bekerja dengan rongsokan seperti itu? Keluh seorang pria bernama Ujang, tangannya masih gemetar karena berusaha menahan lengan mesin tadi. Sampai salah satu dari kita celaka, mungkin, timpal yang lain dengan sinis. Celaka pun paling disalahkan, sahut seorang wanita dari meja sebelah. Lihat saja gajiku bulan ini. Lemburku 3 kali hari Sabtu, tapi yang dibayar penuh cuma sekali. Katanya target tidak tercapai, jadi ada penyesuaian. Penyesuaian untuk kantong mereka. Agus hanya diam, menyerap setiap keluhan itu seperti spons. Ini adalah suara-suara yang dibungkam, kebenaran yang tidak pernah sampai ke lantai puncak gedung Cipta Karsa. Ia mendengar cerita tentang intimidasi, tentang pekerja yang terlalu vokal lalu tiba-tiba dipindah ke bagian paling berat, atau bahkan di PHK dengan alasan yang dibuat-buat. Rasa marah yang dingin mulai menjalari dirinya. Marah pada Hartono, pada Darto, dan yang paling utama, pada dirinya sendiri karena telah begitu lama buta.
Seminggu setelah insiden mesin C4, ketakutan para pekerja menjadi kenyataan. Kali ini korbannya adalah mesin gerinda otomatis di bagian finishing. Mesin itu sudah lama bergetar hebat saat beroperasi. Laporan sudah diajukan, namun seperti biasa, tidak ada tindakan. Seorang pekerja muda bernama Rian, yang baru bekerja 6 bulan, sedang mengawasi mesin tersebut. Tiba-tiba, dengan suara retakan yang mengerikan, salah satu batu gerinda yang aus pecah. Sebuah serpihan logam panas sebesar ibu jari melesat keluar, merobek lengan seragam Rian dan menggores kulitnya hingga berdarah. Rian menjerit kesakitan dan kaget. Semua orang di sekitarnya berhenti bekerja. Darah menetes dari lengannya. Sebelum ada yang sempat menolong, Darto sudah tiba di lokasi. Reaksi pertamanya bukanlah menanyakan kondisi Rian. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya pada Rian yang masih memegangi lengannya. "Kau pasti melamun. Kenapa tidak kau matikan mesinnya kalau sudah tahu getarannya aneh?" "Saya sudah mau mematikannya, Pak. Tapi kejadiannya cepat sekali," isak Rian, wajahnya pucat karena takut dan sakit. "Alasan? Karena kau ceroboh, lihat. Produksi berhenti lagi." Darto sama sekali tidak peduli pada luka Rian. Saat itulah Pak Budi maju, wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras. "Ini bukan salah dia, Pak Darto," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Mesin ini sudah saya laporkan seminggu yang lalu. Getarannya sudah tidak wajar. Seharusnya mesin ini diperbaiki, bukan dipaksa jalan terus." Darto berbalik, menatap Pak Budi dengan mata menyala. "Oh, jadi kau sekarang jadi ahli mesin, Budi? Kau hanya buruh, tugasmu bekerja, bukan menganalisis. Jangan ikut campur. Saya mungkin hanya buruh, tapi saya bekerja dengan mesin ini setiap hari selama 20 tahun. Saya tahu bedanya suara mesin yang sehat dan yang mau celaka," balas Pak Budi, tidak gentar. Situasi menjadi tegang. Agus melihat kesempatan. Sambil berpura-pura membantu memapah Rian, ia mendekat. Dengan gerakan yang tidak mencolok, ia mengeluarkan ponsel butut yang ia beli khusus untuk penyamaran ini dan menekan tombol rekam video. Ia mengarahkannya secara sembunyi-sembunyi, menangkap gambar Darto yang sedang memarahi Pak Budi, Rian yang kesakitan, dan kondisi mesin gerinda yang rusak. Itu adalah bukti nyata dari kelalaian manajemen. Insiden itu ditutup-tutupi dengan cepat. Rian dibawa ke klinik perusahaan, lukanya diobati, dan ia diberi surat peringatan karena kelalaian kerja. Mesin itu akhirnya diperbaiki keesokan harinya, tetapi suasana di lantai pabrik menjadi semakin berat. Keberanian Pak Budi membela Rian menjadi buah bibir, tetapi juga membuatnya berada di bawah pengawasan ketat Darto. Malam itu, setelah jam kerja usai, Agus melihat Pak Budi duduk sendirian di bangku depan sebuah warung kopi di luar gerbang pabrik. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, tatapannya kosong menatap lalu lalang kendaraan. Agus membeli 2 gelas kopi jahe hangat dan menghampirinya. "Pak Budi," sapanya pelan, meletakkan 1 gelas di samping pria itu. Pak Budi tersentak dari lamunannya. Ia melihat Agus, lalu gelas kopi itu. "Tidak usah, Gus. Nanti merepotkan. Anggap saja ucapan terima kasih karena sudah membela Rian tadi." "Tidak semua orang berani begitu," kata Agus sambil duduk di sebelahnya. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit, hanya suara kendaraan dan seruputan kopi yang terdengar. Akhirnya, Pak Budi menghela napas panjang. "Keberanian tidak ada harganya di sini, Gus. Yang ada hanya masalah," desahnya. Dulu tidak begini." Agus menoleh. "Dulu, Pak?" "Iya, dulu. Waktu Pak Wibowo senior masih memimpin," kata Pak Budi, matanya menerawang. Hati Laksamana berdesir mendengar nama ayahnya disebut. Beliau orang hebat. Setiap minggu pasti turun ke pabrik. Bukan untuk marah-marah, tapi untuk bertanya. "Bagaimana kabar mesin ini, Bud? Keluargamu sehat?" Beliau bahkan hafal nama istriku. Baginya, kualitas barang nomor 1, keselamatan kami nomor 1. Keuntungan akan mengikuti, katanya. Pak Budi menyeruput kopinya lagi. Tapi sejak ganti manajer baru beberapa tahun lalu, semua berubah. Yang penting hanya angka, target, dan efisiensi. Mesin dipaksa kerja sampai hancur,
Suku cadang diganti yang paling murah, upah ditekan. Mereka tidak peduli pada kami. Mereka hanya peduli pada laporan yang bagus untuk bos besar di Jakarta. Bos besar di Jakarta. Laksamana merasa seolah ditinju di perut. Dialah bos besar itu. Dialah yang selama ini hanya membaca laporan-laporan bagus yang dipoles oleh Hartono, buta terhadap kenyataan pahit ini. Pak Wibowo senior pasti sedih melihat perusahaannya jadi seperti ini, lanjut Pak Budi dengan suara pelan. Kalimat itu menghantam Laksamana lebih keras dari apapun. Malam itu, Laksamana tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Budi terus terngiang di kepalanya. Ia tidak lagi hanya merasa marah, ia merasa bersalah. Tekadnya untuk membongkar semua ini menguat menjadi sumpah. Ia harus mengembalikan kehormatan nama ayahnya dan martabat para pekerja seperti Pak Budi. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian, dengan cara yang tak terduga. Karena kekurangan orang, Agus dan beberapa pekerja lain ditugaskan lembur untuk membersihkan dan merapikan area gudang penyimpanan yang berdekatan dengan kantor para mandor. Saat sedang mengepel lantai di dekat kantor Darto, ia melihat mandor itu keluar dengan terburu-buru untuk menerima telepon, meninggalkan pintu kantornya sedikit terbuka. Dari celah pintu, Agus bisa melihat sebuah map hijau tergeletak di atas meja, beberapa lembar kertas menyembul keluar. Didorong oleh insting, ia melirik ke sekeliling. Koridor sepi. Dengan jantung berdebar kencang, ia menyelinap masuk. Map itu berisi salinan pesanan pembelian suku cadang untuk 3 bulan terakhir. Matanya dengan cepat memindai daftar itu. Ada sesuatu yang sangat aneh. Ia mengenali beberapa nama pemasok, mereka adalah vendor premium yang disetujui perusahaan dengan harga tinggi. Namun, ia juga sangat mengenali kualitas suku cadang yang terpasang di mesin. Kualitasnya murahan, bukan dari vendor-vendor tersebut. Lalu matanya menangkap sesuatu yang lain. Di bagian bawah salah satu faktur dari vendor premium, ada catatan tulisan tangan, sesuai arahan BPKH, lakukan penyesuaian harga plus 30%. Dana dialihkan ke rekening terlampir. Di bawahnya ada nomor rekening bank atas nama sebuah perusahaan cangkang yang tidak ia kenali. Inilah dia. The Smoking Gun. Ini adalah bukti korupsi yang ia cari. Hartono dan jaringannya memesan barang secara resmi dari vendor mahal untuk laporan ke kantor pusat, namun di lapangan mereka membeli suku cadang murah dari pemasok lain. Selisih harganya, yang sudah dimarkup 30%, masuk ke kantong pribadi mereka. Inilah alasan mengapa mesin-mesin selalu rusak. Ini bukan hanya kelalaian, ini adalah sabotase sistematis demi keuntungan pribadi. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengeluarkan ponselnya. Ia memotret setiap dokumen di dalam map itu, faktur yang dimarkup, catatan tulisan tangan, nomor rekening, daftar pesanan. Setiap foto adalah paku untuk peti mati Hartono. Tepat saat ia selesai memotret halaman terakhir, ia mendengar langkah kaki Darto kembali. Dengan cepat, ia mengembalikan map itu seperti semula, menyelipkan ponsel ke sakunya, dan keluar dari ruangan, kembali memegang tongkat pel seolah tidak terjadi apa-apa. Jantungnya masih berdebar kencang, namun kini bercampur dengan rasa kemenangan. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Laksamana menatap foto-foto di ponselnya dan rekaman video insiden Rian. Ia tidak lagi hanya memiliki kesaksian dan perasaan. Ia memiliki bukti. Bukti dingin yang tak terbantahkan. Tahap penyelidikan sudah berakhir. Sekarang, saatnya merencanakan badai. Malam menusuk dingin di sudut remang sebuah lobi hotel di kawasan industri, jauh dari pabrik, jauh dari kamar kosnya yang pengap. Di sini, untuk beberapa jam, Laksamana Wibowo bisa melepaskan persona Agus. Ia duduk berhadapan dengan Sarah, tablet tergeletak di antara mereka, menampilkan bukti-bukti yang ia kumpulkan dengan susah payah. Wajahnya yang lebih tirus dan legam oleh matahari pabrik menunjukkan ekspresi yang tak pernah Sarah lihat sebelumnya. Perpaduan antara kemarahan yang membara dan kelelahan yang mendalam. 30%, Sarah. Mereka menaikkan harga suku cadang premium hingga 30% dalam laporan, lalu membeli barang rongsokan dari pemasok antah berantah, kata Laksamana dengan suara serak. Ia menggeser layar, menampilkan video insiden Rian. Dan ini, mereka melukai seorang anak, lalu memberinya surat peringatan. Mereka tidak hanya mencuri uang perusahaan,
mereka merampok martabat dan keselamatan para pekerja. Sarah menatap layar dengan wajah pias. Sebagai direktur operasional, ia berurusan dengan angka setiap hari, tetapi melihatnya dalam konteks manusiawi seperti ini membuatnya mual. Jaringan ini lebih besar dari yang kita duga. Hartono pasti tidak sendirian. Keuangan, pengadaan, beberapa orang pasti terlibat. Tepat, sahut Laksamana. Itulah sebabnya kita tidak bisa memotongnya satu persatu. Kita harus mencabutnya sampai ke akar dalam satu gerakan. Aku punya rencana. Laksamana memaparkan idenya. Sebuah rencana yang berisiko, teatrikal, namun jika berhasil, akan sangat efektif. Mereka akan menyebar berita bahwa sekelompok investor penting dari Jerman akan melakukan inspeksi mendadak ke pabrik dalam 3 hari. Kunjungan ini, kata mereka, adalah prasyarat untuk investasi besar dalam lini produksi baru. Untuk menyempurnakan jebakan, mereka akan mengeluarkan perintah kerja, PK, prioritas tinggi untuk sampel produk ekspor, yang secara spesifik mensyaratkan penggunaan komponen kelas A dari vendor premium yang ada di faktur palsu Hartono. Hartono akan panik, jelas Laksamana. Di satu sisi, ia harus menunjukkan pabrik yang sempurna dan produktif. Di sisi lain, ia tidak akan mau membuang keuntungannya dengan benar-benar membeli komponen mahal untuk pesanan sampel. Dia pasti akan menggunakan suku cadang murah yang tersisa dan memalsukan laporannya, berpikir tidak akan ada yang tahu bedanya. Dan saat itulah kita menangkapnya basah-basah. Sarah mengangguk perlahan, matanya berbinar melihat kecerdasan rencana itu. Ini berisiko, Laksa. Jika dia mencium sesuatu, dia bisa menghancurkan semua bukti. Dia tidak akan curiga, balas Laksamana, sorot matanya mengeras. Keserakahannya telah membuatnya buta. Dia sudah terlalu lama berkuasa tanpa tantangan. Dia akan melihat ini sebagai kesempatan untuk pamer, bukan sebagai ancaman. Keesokan paginya, berita tentang investor Jerman menyebar di pabrik seperti api. Sebuah email resmi dari kantor pusat, yang sengaja dibocorkan ke level manajer, menjadi pemicunya. Seketika, suasana pabrik berubah menjadi medan perang yang kacau. Hartono dan para mandornya, termasuk Darto, menjadi singa yang terluka. Mereka berteriak lebih keras, mendorong para pekerja melebihi batas kemampuan mereka. Pembersihan total. Semua sudut harus kinclong. Lantai harus bisa dipakai bercermin, raung Darto sambil menunjuk-nunjuk. Target produksi hari ini naik 20%. Tidak ada alasan, tidak ada istirahat ekstra. Investor harus lihat kita adalah pabrik kelas dunia. Bagi Laksamana, hari-hari berikutnya adalah siksaan psikologis. Ia harus ikut dalam sandiwara itu, bekerja di bawah tekanan yang tidak manusiawi, melihat teman-temannya diperas tenaganya demi sebuah kebohongan besar. Ia melihat Ujang, operator mesin pres, hampir pingsan karena dehidrasi. Ia melihat para ibu di bagian pengepakan menahan kantuk dengan mengoleskan balsam di bawah mata mereka. Semua ini untuk memoles citra palsu yang diciptakan Hartono. Ini gila, bisik Pak Budi di sebelahnya saat mereka bekerja lembur di malam kedua. Setiap kali ada kunjungan penting, kita selalu diperlakukan seperti sapi perah. Setelah mereka pergi, kita kembali diabaikan. Sandiwara murahan. Laksamana hanya bisa mengangguk, menyimpan amarahnya. Sabar, Pak. Mungkin kali ini berbeda, katanya, sebuah kalimat dengan makna ganda yang hanya ia sendiri yang tahu. Akhirnya, hari perhitungan itu tiba. Pagi itu, pabrik tampak berbeda. Lantainya bersih mengilap, mesin-mesin tua itu dilap hingga berkilau, dan beberapa pot tanaman bahkan diletakkan di dekat pintu masuk utama. Para pekerja, dengan wajah lelah yang ditutupi senyum paksa, diperintahkan untuk berkumpul di gudang utama 1 jam sebelum jadwal kedatangan investor. Hartono berdiri di atas panggung darurat yang dibuat dari palet kayu, memegang mikrofon dengan gaya seorang jenderal yang akan memenangkan perang. Ia mengenakan setelan terbaiknya, rambutnya berkilau karena pomade. Selamat pagi, keluarga besar Cipta Karsa Mandiri, sapanya dengan suara bersemangat yang dibuat-buat. Hari ini adalah hari besar. Kita akan membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah yang terbaik. Jika ada investor yang bertanya, katakan pada mereka kalian semua bahagia bekerja di sini.
Katakan bahwa fasilitas kita luar biasa dan manajemen sangat peduli pada kalian. Mengerti? Sebuah gumaman, mengerti, yang lemah terdengar dari kerumunan. Hartono tersenyum puas. Ia sedang berada di puncak dunianya, siap memanen pujian atas kerja keras orang lain. Ia melirik jam tangannya. Baik, mereka akan tiba sebentar lagi. Tetap di sini, tunjukkan wajah ceria kalian. Tepat pada saat itu, pintu gudang yang besar dan berkarat itu mulai bergeser terbuka. Bukan mobil sedan mewah yang membawa investor asing yang muncul. Sebaliknya, barisan orang berpenampilan formal melangkah masuk. Para pekerja mengenali beberapa wajah dari buletin perusahaan. Mereka adalah dewan direksi dari kantor pusat Jakarta. Di barisan terdepan adalah Sarah, dengan ekspresi dingin dan tegas. Keheningan melanda gudang. Musik penyambutan yang disiapkan tiba-tiba berhenti. Wajah Hartono berubah dari sombong menjadi bingung. Ia tergagap. Ibu Sarah? Bapak-bapak direksi? Ada apa ini? Bukankah seharusnya rombongan dari Jerman yang? Ada perubahan rencana, Pak Hartono, potong Sarah dengan suara jelas yang menggema di seluruh ruangan. Inspeksi hari ini akan kami pimpin langsung. Kami menerima beberapa laporan yang sangat mengkhawatirkan tentang kondisi di pabrik ini, dan kami ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keringat dingin mulai membasahi dahi Hartono. Ia melirik Darto dan para mandornya, yang wajahnya sama bingungnya. Di tengah kerumunan buruh, Laksamana berdiri diam, jantungnya berdebar menantikan momennya. Sarah berjalan ke atas panggung, mengambil alih mikrofon dari tangan Hartono yang mulai gemetar. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, kami merasa perlu mendengar langsung dari sumbernya. Dari salah satu pekerja yang merasakan langsung denyut nadi pabrik ini setiap hari. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu lautan wajah di hadapannya. Kami ingin mendengar testimoni dari seorang pekerja bernama Agus Salim. Seluruh gudang hening. Ratusan pasang mata mencari-cari sosok bernama Agus. Di tengah kerumunan, Laksamana menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia mulai melangkah maju, membelah kerumunan yang secara otomatis memberinya jalan. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Agus? Si anak baru itu? Pak Budi, yang berdiri tak jauh darinya, menatap dengan ekspresi paling bingung dari semua orang. Mengapa Agus? Apa yang ia tahu? Laksamana terus berjalan, melewati barisan buruh, melewati para mandor yang menatapnya curiga, hingga akhirnya ia tiba di depan panggung. Ia tidak naik. Ia hanya berhenti, berdiri sejajar dengan para direksi, menghadap Hartono yang kini menatapnya dengan campuran antara kebingungan dan ketakutan yang samar. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Laksamana perlahan mengangkat tangannya. Ia melepas topi lusuh yang menutupi rambutnya. Kemudian, dengan gerakan tenang, ia mengusap wajahnya, seolah menghapus identitas Agus yang telah melekat selama sebulan terakhir. Ia menegakkan punggungnya, posturnya berubah dari seorang buruh yang sedikit membungkuk menjadi seorang pemimpin yang percaya diri. Ia menatap lurus ke mata Hartono yang mulai melebar ngeri. Selamat pagi, Pak Hartono, katanya, suaranya kini bukan lagi suara Agus yang lugu, melainkan suara berat dan berwibawa yang pernah Hartono dengar di ruang rapat. Mungkin Anda tidak mengenali saya tanpa setelan jas. Bagi Anda semua yang mengenal saya sebagai Agus. Ia berhenti, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Nama asli saya, Laksamana Wibowo. Jika sebuah jarum jatuh ke lantai beton gudang itu, suaranya pasti akan terdengar. Waktu seolah berhenti. Rahang Hartono jatuh terbuka. Darto tersandung mundur seolah baru saja melihat hantu. Di tengah kerumunan, Pak Budi menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Agus, anak baru yang ia ajari cara merakit komponen, adalah putra sang pemilik? Sang CEO? Laksamana membiarkan momen keterkejutan itu meresap sebelum melanjutkan, suaranya dingin seperti baja. Saya telah bekerja di antara kalian selama sebulan terakhir. Saya merasakan panasnya, saya mencium bau olinya, saya merasakan sakit di punggung saya, dan yang terpenting, saya mendengar suara-suara yang Anda coba bungkam. Sarah memberi isyarat, dan sebuah layar proyektor portabel besar yang telah disiapkan menyala di belakang Laksamana.
Gambar pertama yang muncul adalah video insiden Rian. Seluruh gudang bisa mendengar dengan jelas bentakan Darto yang menyalahkan Rian, dan suara tenang Pak Budi yang membela. Wajah Darto menjadi seputih kertas. Ini adalah bukti kelalaian dan intimidasi, kata Laksamana, suaranya menggema. Seorang pekerja terluka karena mesin yang tidak terawat, dan bukannya ditolong, ia malah diancam dan diberi surat peringatan. Gambar di layar berganti. Kini menampilkan foto-foto tajam dari faktur dan catatan tulisan tangan yang ia temukan di kantor Darto. Laksamana menjelaskan dengan detail dan sederhana skema korupsi yang mereka jalankan. Ini adalah bukti pencurian, lanjutnya, menunjuk ke layar. Manajemen pabrik ini, di bawah kepemimpinan Bapak Hartono, secara sistematis menaikkan harga suku cadang dalam laporan ke kantor pusat, namun membeli barang murahan untuk pabrik kita. Selisih uangnya masuk ke kantong pribadi mereka. Gumaman di kerumunan berubah menjadi desas-desus kemarahan. Semua kepingan teka-teki kini menyatu di benak mereka. Mesin yang sering rusak, target yang mustahil, kecelakaan kerja. Semua karena keserakahan. Dan sebagai bukti terakhir, kata Laksamana, sampel produk untuk investor Jerman yang Anda siapkan hari ini. Tim audit saya telah memeriksanya subuh tadi. Perintah kerja meminta komponen kelas A yang terpasang adalah komponen kelas C, kelas termurah yang bahkan tidak lolos standar ekspor kita. Itu adalah pukulan terakhir. Hartono ambruk. Ia tidak lagi bisa berdiri tegak. Tidak, itu tidak benar, ini fitnah. Gumamnya lemah, kata-katanya hilang ditelan gema gudang. Laksamana melangkah mendekatinya, tatapannya menusuk tajam. Fitnah? Saya punya saksi mata. Ratusan saksi mata yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan mereka karena Anda lebih mementingkan isi rekening Anda daripada nyawa mereka. Saya punya bukti fisik, dan saya punya pengakuan tidak langsung dari kepanikan Anda selama 3 hari terakhir. Permainan Anda sudah selesai, Hartono. Laksamana berbalik menghadap kerumunan. Atas nama PT Cipta Karsa Mandiri dan warisan ayah saya menyatakan bahwa Hartono, Darto, dan semua manajer serta staf yang terlibat dalam jaringan korupsi ini, dipecat, efektif segera. Tepuk tangan ragu-ragu mulai terdengar, lalu dengan cepat berubah menjadi gemuruh sorak-sorai yang tertahan selama bertahun-tahun. Itu adalah suara kelegaan, suara kemenangan. Dan pemecatan bukanlah akhir, tambah Laksamana dengan suara yang lebih keras. Kalian semua akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana kalian. Saat itu juga, beberapa petugas keamanan perusahaan yang berbadan tegap, yang telah menunggu di luar, masuk ke dalam gudang. Mereka dengan sigap mendekati Hartono, Darto, dan beberapa mandor lain yang namanya telah disebutkan. Tidak ada perlawanan. Mereka hanya bisa menunduk pasrah saat digiring keluar, melewati barisan para pekerja yang kini menatap mereka bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan rasa iba dan jijik. Saat Hartono melewatinya, Laksamana menatapnya untuk terakhir kali. Anda benar soal satu hal, katanya pelan. Memang ada masalah dengan mentalitas di pabrik ini. Tapi itu bukan mentalitas buruh. Itu mentalitas Anda. Gudang itu kini riuh rendah dengan berbagai emosi. Setelah para terdakwa dibawa pergi, Laksamana kembali berdiri di hadapan ratusan pekerjanya. Sorak-sorai telah reda, berganti dengan keheningan yang penuh penantian. Mereka menatapnya, sebagian dengan kekaguman, sebagian dengan kebingungan, sebagian lagi dengan harapan yang rapuh. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran dari sistem yang lama. Kini, di tengah reruntuhan itu, mereka semua menunggu, fajar seperti apa yang akan dibawa oleh sang CEO yang menyamar ini. Setelah Hartono dan para kroninya digiring keluar, gudang yang tadinya riuh oleh sorak-sorai kemenangan kini dilanda keheningan yang aneh. Badai telah berlalu, menyisakan ratusan pekerja yang berdiri di antara puing-puing sistem lama, menatap satu orang yang menjadi pusat dari segalanya. Mereka tidak lagi melihat Agus, si anak baru, juga tidak sepenuhnya melihat Laksamana Wibowo sang CEO yang fotonya terpajang di lobi kantor pusat. Mereka melihat sosok gabungan keduanya, dan mereka tidak tahu harus merasakan apa. Ada kelegaan, ada harapan, tetapi ada juga keraguan yang mengakar setelah bertahun-tahun ditindas dan dibohongi.
Laksamana merasakan tatapan mereka. Ia tahu momen ini sangat krusial. Satu kata yang salah bisa menghancurkan jembatan rapuh yang baru mulai ia bangun. Ia mengambil mikrofon, bukan dengan arogansi seorang pemenang, melainkan dengan kerendahan hati seorang yang memikul tanggung jawab besar. Saya tahu. Suaranya terdengar jelas, tanpa getaran. Saya tahu banyak dari Anda yang bingung, mungkin juga marah. Dan Anda semua berhak merasakannya. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Selama sebulan saya bekerja bersama kalian. Saya merasakan apa yang kalian rasakan. Dan selama itu, saya juga menyadari satu hal, saya telah gagal. Bukan hanya Hartono yang bersalah. Saya, sebagai pemimpin tertinggi perusahaan ini, juga bersalah. Pengakuan itu mengejutkan kerumunan. Seorang CEO mengakui kesalahannya di depan ribuan buruh adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Saya buta, lanjut Laksamana, suaranya kini sedikit bergetar oleh emosi yang tulus. Saya terlalu sibuk membaca laporan dan grafik di ruangan saya yang dingin, sampai saya lupa bahwa perusahaan ini dibangun bukan di atas kertas, tapi di atas keringat, keahlian, dan pengorbanan kalian semua. Saya meminta maaf. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf. Ia sedikit membungkukkan badannya. Sebuah gestur yang sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa. Keheningan pecah oleh isak tangis tertahan dari beberapa ibu di barisan depan. Dinding skeptisisme di hati para pekerja mulai retak. Hari ini, kita tidak hanya membersihkan hama. Hari ini kita memulai lembaran yang baru, bersama-sama, katanya, menegakkan tubuhnya kembali, matanya menyiratkan janji. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya butuh bantuan Anda semua. Mulai besok, tidak akan ada lagi suara yang dibungkam. Tidak akan ada lagi keluhan yang diabaikan. Ini adalah rumah kita, dan sudah saatnya kita merawatnya bersama. Saya janji. Pidato itu singkat, jujur, dan tanpa basa-basi korporat. Saat ia turun dari panggung, para pekerja memberinya jalan, tatapan mereka kini berubah dari ragu menjadi secercah harapan. Namun, ada satu orang yang tatapannya paling sulit ia baca. Pak Budi. Pria itu hanya menatapnya, ekspresinya campuran antara keterkejutan, kekecewaan, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa Laksamana definisikan. Sore itu, setelah pabrik dikosongkan lebih awal, Laksamana menemukan Pak Budi sedang duduk sendirian di bangku tempat ia dulu sering makan siang sebagai Agus. Laksamana menghampirinya, tidak lagi sebagai CEO atau buruh, hanya sebagai seorang pria yang butuh bicara. Pak Budi, sapanya pelan. Pria tua itu tidak menoleh. Jadi, semua kemarin itu hanya sandiwara, Pak Laksamana, tanyanya, penekanan pada panggilan formal itu terasa seperti sebuah jarak. Penyamaran saya memang sandiwara, jawab Laksamana, duduk di sebelahnya. Tapi persahabatan yang saya rasakan, rasa hormat saya pada Bapak, itu semua nyata. Saya minta maaf karena telah menipu Bapak. Pak Budi akhirnya menoleh, matanya yang lelah menatap Laksamana lekat-lekat. Saya kira sampean teman, Gus. Saya cerita banyak hal, tentang masa lalu, tentang keluarga. Ternyata saya bicara dengan tembok. Bapak tidak bicara dengan tembok, balas Laksamana tulus. Bapak bicara dengan orang yang akhirnya terbuka matanya. Semua yang Bapak ceritakan, terutama tentang ayah saya, itulah yang memberi saya kekuatan untuk melakukan ini. Bapak adalah mentor saya, dalam arti yang sesungguhnya. Keheningan menyelimuti mereka. Pak Budi menghela napas panjang, beban bertahun-tahun seolah terangkat dari pundaknya. Anak dari Pak Wibowo, ya? Pantas saja semangat kerjamu beda. Ada nada penerimaan dalam suaranya. Dinding terakhir di antara mereka akhirnya runtuh. Karena itulah saya ke sini, lanjut Laksamana. Saya tidak bisa membangun kembali tempat ini sendirian dari kantor saya di Jakarta. Saya butuh orang di sini yang matanya adalah mata saya, yang telinganya adalah telinga saya. Seseorang yang dipercaya oleh para pekerja dan mengerti seluk-beluk pabrik ini lebih dari siapapun. Saya ingin Bapak menjadi kepala pengawas produksi dan penasihat kesejahteraan karyawan. Pak Budi tertawa kecil, tawa kering yang terdengar asing. Pak, saya ini lulusan SMP. Saya hanya buruh.
mana pantas saya. Saya tidak butuh manajer lulusan S2 lagi, Pak, potong Laksamana. Saya sudah punya banyak. Yang saya butuhkan adalah orang bijak, orang yang punya hati. Dan saya tidak mengenal orang yang lebih bijak dari Bapak di seluruh perusahaan ini. Posisi ini bukan hadiah. Ini adalah permintaan tolong. Pak Budi terdiam, menatap tangannya yang kapalan. Tangan yang telah mengabdi pada perusahaan ini selama lebih dari 30 tahun. Untuk pertama kalinya, ia merasa pengabdiannya dihargai. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk pelan. Baik, Pak Laksa. Saya bantu. Persetujuan Pak Budi menjadi fondasi pertama dari revolusi senyap yang terjadi di PT Cipta Karsa Mandiri. Dalam minggu-minggu berikutnya, perubahan yang dijanjikan Laksamana bukan lagi sekadar kata-kata. Truk-truk besar mulai berdatangan, bukan membawa bahan baku murah, melainkan mesin-mesin baru dari Jerman dan Jepang, berkilauan di bawah cahaya matahari. Mesin-mesin tua seperti C4 yang legendaris dipensiunkan dengan upacara kecil yang jenaka oleh para operatornya. Suara pabrik perlahan berubah, dari derit dan dentuman yang menyakitkan menjadi dengungan presisi yang efisien. Sebuah dewan karyawan dibentuk, dipimpin oleh Pak Budi. Anggotanya dipilih langsung oleh para pekerja dari setiap divisi. Dalam rapat pertama mereka dengan Laksamana dan Sarah, mereka tidak membahas target produksi. Mereka membahas perbaikan ventilasi, kualitas makanan di kantin, jam istirahat yang lebih manusiawi, dan pengadaan alat pelindung diri yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, semua usulan mereka didengarkan dan langsung ditindaklanjuti. Sistem upah dan lembur dirombak total, dibuat transparan dan adil. Bonus kinerja kini tidak lagi didasarkan pada target individu yang memecah belah, tetapi pada pencapaian tim dan kualitas produk. Laksamana, yang kini lebih sering berada di pabrik daripada di kantor pusatnya, sering terlihat di lantai produksi, mengenakan seragam biru yang sama dengan yang lain. Ia tidak lagi menyamar, tetapi ia berbaur, mendengarkan, dan sesekali membantu saat ada kesulitan. Para pekerja mulai memanggilnya, Pak Laksa, sebuah panggilan yang mengandung rasa hormat sekaligus kedekatan. 6 bulan kemudian, PT Cipta Karsa Mandiri adalah tempat yang sama sekali berbeda. Suasana di kantin yang dulu suram kini riuh oleh tawa. Para pekerja tidak lagi makan dengan terburu-buru. Mereka mengobrol, berbagi cerita tentang anak-anak mereka, merencanakan akhir pekan. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan, hanya percakapan terbuka orang-orang yang merasa dihargai. Sarah datang dari Jakarta untuk rapat evaluasi. Wajahnya berseri-seri saat menunjukkan data pada Laksamana. Ini luar biasa, Laksa. Tingkat kecacatan produk turun 90%. Efisiensi produksi naik 40%, memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan. Dan yang paling penting, katanya sambil menunjuk ke sebuah grafik, tingkat pengunduran diri karyawan hampir nol. Laksamana tersenyum. Angka-angka itu penting, tetapi yang lebih penting adalah apa yang ia lihat setiap hari di wajah para pekerjanya. Wajah yang tidak lagi kusam oleh kelelahan dan keputusasaan, melainkan cerah oleh semangat dan harapan. Puncak dari semua perubahan itu terjadi pada hari ulang tahun perusahaan ke-40. Tidak ada perayaan mewah di Hotel Bintang 5 seperti tahun-tahun sebelumnya. Atas usul Dewan Karyawan, perayaan diadakan di lapangan luas di tengah kompleks pabrik. Sebuah panggung sederhana didirikan, dan semua karyawan beserta keluarga mereka diundang untuk sebuah pesta rakyat. Malam itu, di bawah kerlipan lampu hias dan bintang di langit, Laksamana naik ke atas panggung. Ia tidak mengenakan jas, hanya kemeja batik sederhana. Malam ini, ia memulai, suaranya diperkuat oleh pengeras suara, kita tidak merayakan angka atau keuntungan. Kita merayakan hal yang paling berharga di perusahaan ini, manusia. Selama puluhan tahun, perusahaan ini berdiri tegak karena ada pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam senyap. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya, yang tangannya membentuk setiap produk yang kita banggakan. Ia memberi isyarat. Saya ingin mengundang beberapa dari pahlawan itu ke atas panggung. Bapak Budi, Ibu Lastri dari bagian pengepakan, Bapak Ujang dari mesin pres. Satu persatu, para pekerja senior yang telah mengabdi puluhan tahun dipanggil ke atas panggung. Mereka tampak malu-malu,
beberapa bahkan menitikkan air mata saat ribuan orang memberi mereka tepuk tangan yang paling meriah. Laksamana secara pribadi menyematkan medali kehormatan dan memberikan plakat penghargaan kepada mereka. Penghargaan ini tidak ada artinya dibandingkan pengabdian kalian, kata Laksamana pada Pak Budi saat mereka berjabat tangan di atas panggung. Pak Budi hanya bisa mengangguk, terlalu terharu untuk berkata-kata. Setelah itu, Laksamana kembali ke mikrofon untuk pengumuman terakhirnya. Perusahaan ini adalah milik kita bersama. Oleh karena itu, keuntungan yang kita hasilkan juga harus kita nikmati bersama, katanya. Mulai tahun ini, saya mengumumkan program bagi hasil keuntungan atau profit sharing untuk semua karyawan, tanpa terkecuali. Sorak-sorai membahana, lebih keras dari sebelumnya. Orang-orang saling berpelukan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Dan satu lagi, tambah Laksamana, mengangkat tangannya. Kita tidak hanya membangun mesin, kita harus membangun masa depan. Perusahaan akan meluncurkan program beasiswa penuh, Cipta Karsa Cemerlang, untuk anak-anak karyawan berprestasi, agar mereka bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Saat itulah, Laksamana melihat ke arah kerumunan. Ia melihat Rian, pemuda yang dulu terluka, kini merangkul ibunya dengan tangis bahagia, mungkin membayangkan masa depan adiknya. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan. Di barisan depan, ia melihat Pak Budi berdiri tegak, air mata kebanggaan mengalir di pipinya yang keriput. Di momen itu, Laksamana Wibowo akhirnya mengerti. Warisan sejati ayahnya bukanlah gedung pabrik atau rekening bank perusahaan. Warisan itu ada di dalam senyum, harapan, dan martabat para pekerjanya. Ia tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan dari kehancuran finansial. Ia telah mengembalikan jiwanya. Fajar baru telah benar-benar tiba di Cipta Karsa Mandiri, dan cahayanya terasa hangat bagi semua orang. Dan begitulah akhir kisah Laksamana Wibowo, bukti bahwa pemimpin sejati tidak lahir di ruang rapat, tapi di tengah mereka yang dipimpinnya. Sekarang giliran kalian. Menurutmu, pemimpin seperti Laksamana ini beneran ada di dunia nyata, atau cuma ada di dalam fiksi? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kamu masuk tim ada atau tim fiksi?